Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita bakal bahas kesetimbangan benda tegar. Kita mulai dari biasa kita harus tahu benda tegar itu apa. Jadi benda tegar itu uh, suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Jadi itu misalnya ada suatu sistem gitu kan, sistemnya itu cuma diem doang. Kayak jadi tuh kalau bendanya diem dikasih gaya terus dia tetap diam itu namanya benda tegar gitu. Misalnya kalau yang biasa dicontoh-contoh soal biasanya ada tali gitu kan, tali diikat, ada batang diikat pakai tali terus ditaruh balok itu kan sebenarnya ada gayanya kan, kayak gaya berat terus gaya dari tali. Nah itu tuh gaya itu saling meniadakan gitu, makanya bendanya itu setimbang gitu. Nah jadi kalau dilihat dari proses sistem itu syaratnya itu kalau benda tegar itu jumlah gayanya sama dengan 0, ada namanya sigma torsinya juga sama dengan 0. Nah, ini tuh kan sama-sama vektor ya. Makanya jadi tuh misalnya ada tali sama benda balok tadi kan. Nah, tali itu kan gayanya ke atas gitu arahnya. Terus baloknya itu arahnya ke bawah. Nah, jadi kan dia tuh besarnya sama, jadinya jumlah gaya itu sama dengan 0. Nah, maksudnya translasi rotasi ini apa? Kalau translasi kan gerak benda yang kayak cuman lurus doang gitu loh. Kalau rotasi itu yang ada sudutnya. Kalau translasi itu yang nggak ada sudutnya gitu, bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau yang pakai jumlah gaya sama dengan 0 itu yang kalau translasi. Jadi tuh syarat benda bergerak secara translasi itu sigma torsinya tuh harus sama dengan 0, F-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi misalnya gerak benda yang kayak gerak lurus beraturan biasa gitu kan. Misalnya ada balok gitu didorong. Nah itu sigma F-nya tuh nggak boleh sama dengan 0 biar bendanya itu bergerak gitu. Tapi sigma torsinya itu harus 0, karena kalau sigma torsinya nggak 0 ya berarti dia membuat suatu perputaran gitu, benda geraknya tuh jadinya muter, ada sudutnya. Sedangkan kalau sigma torsinya itu kalau benda pada secara berotasi gitu, bergerak secara rotasi, sigma torsinya itu nggak boleh 0, tapi sigma F-nya itu harus 0. Jadi misalnya ada apa ya contohnya, misalnya roda gitu ya, roda itu bergerak tuh muter doang, nggak bergerak ke depan ke belakang. Jadi benda torsinya itu nggak boleh 0, tapi sigma F-nya itu harus 0. Nah, kalau sigma F-nya juga ada gitu, sigma F ada, sigma torsinya ada, itu namanya gerak menggelinding. Soalnya kalau kalian bisa lihat gitu, roda muter kan ke depan juga. Nah, itu kan bendanya muter sekalian bergerak ke depan. Jadi tuh jumlah gayanya nggak sama dengan 0, jumlah torsinya juga nggak sama dengan 0 gitu. Jadinya bendanya bergerak, namanya gerak menggelinding. Nah, itu dibahas sebenarnya di subbab selain kesetimbangan benda tegar ini sih. Nah, terus kalau dalam kesetimbangan benda tegar, kita bebas memilih titik acuan di mana saja. Nah, kalau untuk pernyataan ini kita bisa langsung lihat di pembahasan soal nanti sih. Oke, gitu dulu. Pada ngerti nggak maksudnya translasi, rotasi gitu? Sebenarnya jarang sih ditanyain, maksudnya ini pemahaman konsepnya aja gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kalau translasi itu yang bergerak ke depan belakang, nggak ada sudut perputaran sudut gitu. Kalau rotasi ya berotasi gitu pada satu sumbu gitu. Ngerti nggak maksudnya? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan aku udah mention sigma torsi. Jadi sigma torsi itu apa? Sigma torsi itu bisa disebut juga momen gaya, momen kopel. Banyak banget sebutannya sih, momen gaya, torsi, torka, momen kopel. Itu tuh sebenarnya sama semua. Yang artinya itu merupakan besaran yang menunjukkan kemampuan gaya dalam membuat benda berotasi, kayak yang tadi aku bilang. Dengan jarak terhadap sumbu R, definisi torsi jadinya torsi sama dengan FR sin theta, dengan T-nya itu momen gaya torsi, momen gaya atau torsi, satuannya tuh Newton meter, bisa juga joule, terus F-nya itu gaya Newton, R-nya lengan gaya meter. Nah, abis itu ini kayaknya cuma rumus doang gitu. Kita next aja. Wow, lama. Lama banget, sabar ya. Ini nggak mau ganti. Sabar. Nah,
Nah, di sini, jadi tuh momen gaya itu sebenarnya bebas. Kita mau, jadi itu kan momen gaya ada arahnya, bisa ke kanan, ke kiri, atau atas bawah. Nah, itu tuh sebenarnya tergantung orang gitu mau netepin kalau yang searah jarum jam negatif atau positif itu terserah. Cuman di sini aku bikin sendiri momen gaya itu negatif kalau searah putaran jarum jam. Terus positif kalau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalian juga bisa bikin yang beda gitu. Misalnya kalian gayanya negatif kalau berlawanan, positif kalau searah, itu terserah. Cuman aku bikinnya kayak gini buat ketetapan aja. Jadi biar ada satu kesamaan kita ngerjain soal gitu. Nah, di sini aku punya langsung latihan soal aja biar langsung tahu gimana penerapan rumusnya. Jadi di sini ada batang homogen bermassa 10 kilo dengan panjang 4 meter disangga pada titik B dan C. Seseorang bermassa 30 kilo berdiri pada jarak 1 meter dari titik A. Hitung gaya penyangga pada titik B dan C, tentukan jarak maksimum. Nah, di sini aku contohin dulu cara pengerjaannya gimana ya. Nih, kita ini dulu, di sini ada batang homogen bermassa 10 kilo. Nah, kalau masanya itu pusat massa dari yang waktu itu aku sempat bahas, kan aku bahas tentang titik berat ya. Kalau benda batang gini berarti titik beratnya ada di mananya? Coba, ada yang tahu nggak? Titik berat dari batang ini ada di mana? Buat tahu berat batangnya itu di sebelah mana gitu. Ada yang tahu? Di C, ada yang bilang di D, nggak tahu. Jadi kalau benda batang kayak gini, itu tuh titik beratnya itu ada di tengah-tengah dari batangnya ini. Jadi misalnya A sampai D gitu kan, berarti tengah-tengahnya misalnya aku bikin di sini. Tapi bukan berarti di C, jadi di tengah-tengahnya intinya. Jadi di sini tuh ada W batang. Nah, terus ada gaya apa lagi nih yang ada di sini? Ada W batang, terus ada apa lagi? Ya, ini ada orang nih, kalau ada orang berarti ada apanya? Berat orang, oke. Berat orang di sini ya. Kita bikin namanya W orang. Jelek banget, maaf. W orang. Terus ada apa lagi? Ini ada penyangganya di sini, berarti ada apanya tuh? Kalau penyangga beratnya gayanya tuh ke arah mana? Kalau berat kan ya ke pusat bumi gitu kan, W orang juga ke pusat bumi. Nah, kalau penyangga gini berarti arahnya kemana gayanya? Ke atas. Oke, berarti di sini kita namain FB gitu. FB. Terus ini ada FC gitu. Nah, ini tuh sebenarnya sama kayak pengerjaan umum fisika gitu kan. Kita harus kalau ngerjain suatu sistem fisika kan kita harus menjabarkan gayanya dulu gitu. Nah, ada lagi nggak? Ada gaya apa lagi? Udah cukup atau ada gaya apa lagi gitu? Kalian ngelihat ada gaya lagi kah di sini? Ada atau enggak? Ada ya, ini cuman ini doang gitu. Nih, kalau aku udah ada ininya sih. Ada yang bagusnya, gambar bagusnya. Bentar. Ya, aku cantumin sini. Nah, bentuknya gini ya. Set. Nah, ada gaya ini. Jadi tuh di tadi yang WB, W baloknya, kita namainnya tuh di titik F, terus W orangnya itu titiknya E. Nah, udah kan kita udah ngejabarin gayanya nih. Terus hitung gaya penyangga pada titik B dan C. Berarti yang ditanya tuh variabel yang mana yang di sini? Di poin A berarti kita ditanyain apanya? Di poin A berarti kita ditanyain gaya penyangga pada titik B dan C. Berarti kalau di sini itu tuh huruf yang mana? FB dan FC, oke. Berarti di poin A kita ditanyanya tuh FB dan FC. Oh, bentar. Oops, salah.
poin A berarti yang ditanya itu A, FB, dan FC. Nah, buat pengerjaannya kita harus ingat sama syarat kesetimbangan tadi. Tadi kan syarat kesetimbangan tuh ada 2 kan? Nih, syarat setimbang jumlah gayanya itu harus 0, sigma torsinya juga harus 0. Nah, berarti gimana tuh? Kita syarat pertama gitu. Syarat 1. Sigma F sama dengan 0. Nah, kayak gimana cara ngitung sigma F sama dengan 0? Tadi kan kita udah jabarin kan? Ya udah berarti misalnya yang ke atas tuh yang positif. Tadi yang searah jarum jam ya. Yang searah jarum jam itu negatif. Berarti WB sama WO ya, negatif. Berarti di sini FB tambah FC dikurang WO kurang WB sama dengan 0. Nah, kita kan udah dikasih tahu nih, batang homogen tuh masanya 10 kilo, terus orang itu masanya 30 kilo. Nah, berarti sedangkan FB sama FC-nya kita nggak diketahui kan? Berarti coba kita tetepin aja namanya FT tambah FC, FB tambah FC, terus W orang. Kalau W orang berarti cara ngitungnya gimana? Ini kan yang baru diketahui masa. Nah, kalau W berarti diapain? Dikali sama apa? Cara ngitung W. Dikali sama masa kali gravitasi. Oke, W orang tuh kan masanya 30 ya kan? Masanya 30 dikali 10. Nah, di sini ada kan keterangan G itu pakainya 10 meter per second kuadrat. Nah, terus kalau WB batang itu 10 kilo, berarti 10 dikali 10 sama dengan 0. Nah, berarti di sini FB ditambah FC dikurang 300 dikurang 100 sama dengan 0. Nah, kalau kita pindah ruasin, FB tambah FC sama dengan 400. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini dulu. Udah pada ngerti kan ya? Kalau cuma gini doang mah. Ini kali dulu bisa. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini kita baru menuhin syarat 1. Udah lah, harusnya bisa ya kayak gini doang mah. Terus syarat 2-nya. Syarat 2 baru pakai yang sigma torsi. Di sini kita baru pakai syarat yang sigma torsi. Sigma T aja ya. T-nya ini maksudnya torsi itu. Sigma torsi sama dengan 0. Nah, ada yang tahu nggak gimana cara ngitung sigma torsi? Pertama, kita harus nentuin apa tadi? Kita harus nentuin pusat torsinya dulu gitu. Nih yang ini. Nih, dalam kesetimbangan benda tegar kita bebas memilih titik acuan di mana saja. Nah, itu tuh buat sigma torsinya ini. Jadi kan di sini ada 4 gaya lah ya, 4 gaya gitu. Nah, buat ngitung sigma torsinya, kita tuh bebas nentunya di mana aja. Kita mau dari titik B boleh, dari titik C boleh, dari titik F boleh, E boleh, B boleh, A boleh. Nah, cuman buat menyederhanakan, buat gampang ngitungnya, kita tuh nentuin titiknya itu yang ada gayanya. Jadi, kalau misalnya kita nentuin di titik B, nah berarti tuh kita nggak perlu ngitung si B ini, karena dia tuh, kan kalau sigma torsi kan ada rumusnya tuh F kali R kan. R-nya itu dari jarak gaya ke titik porosnya itu. Nah, sedangkan kalau kita milih F titik pusatnya di B, berarti kan jarak gaya B ke titik B itu kan sama dengan 0. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi besar torsi di titik B ini. Sedangkan kalau misalnya kita milihnya di titik A gitu, jadi kita harus ngitung FB juga, kita ngitung WO, kita ngitung WB, kita ngitung FC juga. Nah, makanya kita tuh milih titiknya itu yang ada gayanya, biar kita nggak perlu ngitung gayanya lagi gitu. Ngerti maksudnya? Ngerti nggak maksudnya tuh? Jadi kita milih titik yang ada gayanya biar kita nggak perlu ngitung gayanya lagi gitu. Apa? Tadi Sartika ini on mic.
Ngerti nggak maksudnya? Enggak, Kak. Ngerti, Kak. Oh, ngerti. Oke. Nah, kalau sigma torsi sama dengan 0. Nah, kalian mau ngambil titik pusatnya di mana? Misalnya di B aja lah ya. Biar ya sebenarnya bebas. Aku milihnya di B aja. Misalnya titik poros di B. Nah, kalau titik poros di B berarti yang bakal kita hitung ada gaya apa aja? Sigma torsinya tuh sigma torsi yang mana aja? Sigma torsinya berarti ada TWO ditambah TWB ditambah TFC. Ini ya. Nih. Oke, paham sampai sini? Nah, tapi karena tadi sigma torsi itu di sini ada yang kayak nih searah jarum jam itu negatif, berlawanan itu positif. Berarti kalau ada titik porosnya di B, WO sama WB kan satu arah nih. Dia kan searah jarum jam. Berarti T-nya itu negatif. Berarti negatif, ini negatif. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita hitung. T-nya itu kan TWO, rumus torsi kan tadi F kali R kan. Berarti F kali R, berarti kita ngitungnya ini aja. F-nya itu kan berarti MG-nya itu kan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kan torsi itu rumusnya F kali R. F itu kan bisa W, bisa gaya berat atau enggak gaya tegangan tali. Nah, berarti kalau di WO ini kan gaya beratnya kan. Berarti M kali G dikali R-nya. Dikali R. Nah, R-nya itu R apa? R-nya itu jarak dari O ke B. Nah, di sini kan kita udah dikasih tahu nih jaraknya. Misalnya nih AB itu 50. Aku bentar. AB ini kan 50 nih. AB 50. 50. Terus AC 220. AC 220. Terus AF. AF kan ini di tengah-tengah kan? AF di tengah-tengah. Nah, AF itu kan 4 meter, berarti setengahnya kan berarti 200 meter ya. 200 meter. 4 meter berarti ini 200 cm. Nah, di sini tuh kita mau ngitung antara tadi lagi WO ya. Berarti kita harus ngitung dari titik E ke A. Nah, ada yang tahu nggak berapa? Ini AB 50, AC 220. Titik AE berarti berapa? Titik AE 100, ya benar. Titik AE 100 berarti kalau apa namanya? Kalau di jadiin meter berarti M kali G M berarti M kali G dikali R-nya berarti 0,1 ya. 0,1. Minusnya jangan lupa. Minus M kali G. Ini kita masukkan aja langsung lah ya. M, WO berarti orangnya berapa masanya tadi? W orang 30 ya. 30 dikali 10 dikali 0,1. Nah, terus kalau WB berarti dari sini ke sini ya. Berarti M masa baloknya 10 dikali 10 kali 10 dikali jaraknya. Jarak dari C ke B. Berapa? Jarak dari C ke B. Jarak dari B, C ke B, ada yang tahu nggak berapa? Nih, A ke C kan 220, AB 50. Nah, berarti kalau B ke C berapa? 0,8, yakin nggak 0,8 tuh? Ini dari F ya, dari F, sorry. Ini kan TWB. TWB berarti kan yang titik F kan, berarti kita nyarinya dari B ke F.
B ke F, A ke F itu 200, A ke B 50, berarti B ke F berapa? Bukan 0,8. 1,5 ya, 1,5. Ditambah TFC. Nah, FC kan kita belum tahu berapa ya. Berarti kita santumin aja gitu, namanya T. Berarti kita nanti FC dikali jarak. Kalau jarak kan kita tahu berapa tuh dari B ke C. Tadi ini kan 220 A ke C. Terus A ke B-nya itu 50, berarti B ke C berapa? B ke C berarti 1,7. 1,7. Sama dengan 0. Nah, berarti kita di sini udah bisa ngitung nih. FC-nya berapa? Coba hitung pakai kalkulator atau hitung nggak boleh pakai kalku ya, SBM. Ya hitunglah pakai kayak perhitungan sendiri. Berapa nih? Berarti kita dapat FC-nya berapa? Ini berarti min 30 kali 10 kali 0,1 berarti dapat berapa tuh? Min 30 ya? 30 min 100 kali 1,5, 15. Ini ya udah tambah 1,7 FC dengan 0. Nah, berarti FC sama dengan 45 dibagi 1,7. Nah, dapat berapa tuh? 45 bagi 1,7. 45 bagi 1,7. Dapat berapa? Lima bagi 1,7 aku dapat 26,47 Newton ya. TWB-nya 150. Ini TWB diubah ke meter kan? Ya. Jadi 150, ini kan 150 cm. Nah, terus diubah ke meter jadi 1,5. Oke? Oke. Ngerti nggak maksudnya? Ini kan satuannya cm. Terus diubah jadi 150. Ya enggak? Tapi nggak maksudnya. Satuannya sih cuma ubah satuan doang. 1,5 kali 1,5 kali 10 kali 10 150 bener. Oh, penjumlahannya ya. Oke, berarti 30 kali 10 kali 0,1 berapa? 30 kali 10 kali 0,1 30 bener. FC-nya oke, berarti salah. Di sini berarti min 180 ya. Berarti 180. Nah, dapat berapa tuh? 180 bagi 1,7. 180 dibagi 1,7. Ada yang udah dapat? Dan berapa? Berapa? 180 bagi 1,7. 105,88. Oke, berarti dapat tuh FC-nya 105,88. Nah, udah dapet ini. Kan yang ditanyain tuh FB sama FC. Nah, FC-nya udah dapet. Terus dapet FB dari mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu dapat FB-nya dapat dari mana? 400 dikurang 105,88. Ya, berarti gimana sih ini biar kelihatan. Nah, oke, berarti FB
Udahlah, macet nih. FB FB sama dengan 400 dikurang 105,88. Jadi berapa tuh? Sama dengan 400 kurang 105,88. Dapat 294,12 Newton ya. Nah, udah cukup di A. Itu kayak gini hitungnya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Jadi tuh kalau buat ngitung torsi itu kan F kali R. Nah, F-nya itu tergantung. Di sini misalnya ada orang, berarti F-nya itu jadi W. Terus misalnya kalau misalnya ada tegangan tali, berarti F-nya itu T, gaya tegangan talinya. Terus kalau ini kan penyangga, penyangga, jadi gayanya ke atas itu ya udah gaya aja gitu namanya. Jadi di sini kan kayak ada ini WO dikali panjangnya berapa, jarak dari titik WO-nya ke titik porosnya, terus WB berarti WB dikali panjang titik WB ke B-nya, terus TFC berarti gaya dikali titik FC ke B-nya gitu. Sama dengannya 0, terus nanti dapat FC jadinya. Oke, lanjut ya ke B ya. Atau ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Enggak, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut. Tapi bentar, kayak ada yang salah ngitung ini deh. Ada yang salah ngitung ininya. Ini nih, WO. Yakin nggak? E ke B tuh 0,1. Sedangkan dari sini kan 200 nih. Dari sini 200. Terus E itu kan di pertengahan, berarti kan 100. Nah, kalau segini doang berarti 50 nggak sih, guys? Jadi 0,5. Jadi ini 30 kali 10 kali 0,5. Iya nggak? 30 kali 10 kali 0,5. Ini 150. Jadi 300. 300 bagi 1,7. Itu 176,47. Salah ngitung di ini ya. 176,47. 7 berarti hasilnya kurang 400, 223,53. Udah ya, kayak gini. Jadi salah di ini aja. Oke, lanjut ke pertanyaan yang B. Yang B itu tentukan jarak maksimum orang dari A agar batang tidak terjengkang. Nah, maksud dari batang tidak terjengkang tuh ada yang ngerti nggak? Itu berarti tandanya apa? Jadi misalnya dia jalan dari sini ke kanan gitu. Nah, kalau kejengkang berarti maksudnya gimana? Apanya? Batangnya tuh terjadi apa gitu di batang? Di batang tuh di sini aku ada ini. Nih, jadi tuh bisa dia jalan nih. Nah, dia jalan ke titik ini nih, ke titik P. Nah, kalau terjengkang berarti tandanya itu FB-nya itu sama dengan 0 karena dianya ngangkat kan. Udah nggak ada gayanya lagi gitu. Gayanya jadi keikutan dari sini. Jadi gaya di B-nya tuh jadi 0. Ini pas keangkat gitu loh batangnya, set gitu kan. Kalau orang kejengkang gitu. Ya gitulah pokoknya. Intinya kalau ada soal batang terjengkang berarti salah satu titiknya itu ada yang sama dengan 0. Nah, tadi yang ditanyain apanya? Yang ditanyain itu jarak maksimum. Berarti yang ditanyain X-nya ya. Berarti yang ditanyain X-nya nih. Nah, cara ngitungnya itu
sama kayak tadi, cuman berarti karena orangnya berubah tempat ya, berarti nanti panjangnya itu jadi beda. Gini. Nah, panjang di torsinya jadi beda. Nah, berarti kalau di FB sama dengan 0, kita ambil pusatnya dari mana yang benar, yang bagus buat dijadiin pusat. Sigma torsi dengan 0. Sebenarnya pakai yang ini juga nggak apa-apa. Pakai yang ini nih, si poros di B. Cuman kan, jadi nanti kan yang B-nya kan sama dengan 0. Oh, nggak bisa titik poros di B sih. Karena porosnya di mana? Coba, ada yang punya ide nggak? Kita ambil titik poros di mana biar bisa dihitung gitu. Titik porosnya yang bagus di mana? Biar kita bisa ngitung jarak dari jarak ini. Kita ambil titik porosnya itu yang biar bisa dihitung titik porosnya di C. Nah, jadi kalau titik poros di C kan berarti kita bisa ngitung B, kita bisa ngitung titik di B, kita bisa ngitung titik di F, kita juga bisa ngitung titik di P. Nah, nanti kan yang ditanyain yang di titik P ini kan, panjangnya ini. Jadinya kita bisa dapat X-nya nanti. Jadi di sini ada TFB, ada TWB, ada TFC. Sama dengan 0. Nah, TFC, TWO dong, kan porosnya di C. Kayak gitu ya. Nah, terus habis itu kita nentuin yang negatif positif. Kalau kita titik porosnya di C, berarti FB ini negatif apa positif? Dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Coba, ada yang tahu nggak? FB positif atau negatif? Porosnya di C, terus dia kan ke arah sini nih, berarti kan set. Nah, kalau kayak gini kan berarti searah jarum jam dong. Berarti minus T FB. Nah, kalau WB dia ke arah sini nih. Set. Sini. Nah, berarti dia positif apa negatif? Berarti dia positif ya. Soalnya kan berlawanan arah jarum jam. Kayak gini kan. Set. Ya. Tambah T WB. WO-nya ke arah sini. Berarti positif apa negatif? Negatif. Negatif. Berarti negatif T WO sama dengan 0. Nah, tadi kan kita punya syarat kalau terjengkang berarti titik di B itu FB-nya sama dengan 0. Nah, berarti TFB ini kan rumusnya F kali R. F-nya itu 0, berarti min 0. Jadi sebenarnya itu yang meniadakan itu. Yang bikin beda gitu, yang makanya kita harus ngitungnya itu harus ada bagian dari TFB. Misalnya tadi kan aku mau ngambil porosnya di B, itu kan jadi FB-nya tuh nggak ngaruh gitu, jadi nggak masuk perhitungan. Sedangkan kita lagi ngitung itunya yang ada FB-nya, jadi kita harus ganti poros. Kalian boleh di C, boleh di F lah, yang itu yang kemungkinan bisa dihitung. Soalnya kita yang jadi fokusnya itu sekarang si orang sama titik si B ini gitu. Jadi kalian bisa ambil poros di F atau enggak ngambil poros di C gitu. Nah, terus TWB tadi kita udah ngitung ya, TWB enggak beda dong, kan ininya beda. Nah, TWB berarti berapa tuh? Tambah WB-nya tadi 300 dikali berapa? Dari B ke C. 300 kali berapa? Dari B ke C. Kita lihat dari sini. AB ini kan tadi udah aku hapus lagi ya. Ini nih. Ini kan dari ini kan tengah ya, ini tengah. Ini tengah, ini tuh 200. Terus dari A ke C 220. Nah, berarti WB ke C, B ke F ke C-nya berarti berapa? 20 Kak. Ya 20 ya. Kalau 20 di ini jadi 0,2.
300 dikali 0,2 udah 300 kali 0,2 dikurang WO-nya. W orang tadi berapa? Orang masanya berapa tadi? W orang. Ini salah dong, kan batang ya. Batang berarti 100. Orang baru 300. Ini 100. Nah, ini 300. Nah, jarak orang ke titik C berapa? Ini kan X. Ini kan yang ditanyain berarti titik ini ke sini, ya kan? Nah, titik berarti X dikurang titik A ke C. Iya nggak? Ngerti nggak maksudnya? Jadi dari A ke P itu X. Nah, dari A, sedangkan yang ditanya itu dari P ke C. Berarti kan buat nyari P ke C-nya itu berarti X dikurangin A ke C. Iya nggak? Pada ngerti nggak maksudnya? Ngerti maksudnya? Buat nyari panjang PC ya, panjang apa? Jarak orang ke titik C gitu. Jadi kan dari A ke orang itu X. Sedangkan kita mau nyari titik orang ke titik C-nya ini. Nah, berarti kan panjang X ini dikurangin A ke C. Iya kan? Nih, kayak gini. Gini kan. Nah, kita mau nyari tuh yang ininya doang nih. Kita set, batasin. Set. Nah, kita mau nyari ini. Nah, berarti kan X dikurangin AC ini. Berarti kita tulisnya tuh dikali X dikurang AC. Sama dengan 0 gitu. Nah, AC tadi kan udah kasih tahu ya, AC 220. Berarti 220 diubah jadi berapa tuh? 220 bagi 100. Berapa sih 220 bagi 100? 2,2. 2,2. Nah, berarti di sininya 100 kali 0,2, 20. 20 ya, salah lagi. 100 kali 0,2. Ya, 20. Dikurangin 300X. 300X dikurang 300 kali 2,2. 660. Sama dengan 0. Nah, berarti 20 kurang 660 itu berapa? 20, 640 ya? 640 sama dengan 300X. Jadinya X dapat 640 bagi 300. Dapat 2,13. Jadi jarak dari P ke C-nya itu 2,13. Nah, tentukan jarak maksimum orang dari A agar batang tidak terjengkang. Nah, berarti kan 2,3, jadi total seluruhnya itu 2,13 nih jarak X-nya ini. Jadi maksimum dia bergerak 2,13. Berarti 213 cm atau 2,13 meter. Kalau udah lewat dari 2,13 dia bakal angkat gitu, terjengkang gitu. Udah, kita lanjut lah ya. Ada yang mau ditanya nggak dari soal pertama ini? Ini plus ya harusnya. Ini kan min kali min, jadi plus. Berarti 660 tambah 20 nggak sih? 160, jadi 680. Jadinya 680 bagi 300. 680 bagi 300. 2,267. Nah, ngerti nggak maksudnya? Cara pengerjaannya gitu. Ini sering sih kayak keluar gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak apa-apa, tanya aja kalau bingung.
Pokoknya tuh kalau ngerjain kesetimbangan, penuhin syaratnya. Ini syarat pertama kan sigma F-nya itu sama dengan 0. Syarat kedua sigma T-nya sama dengan 0. Sigma F, syarat 2 maksudnya. Syarat 2. Nah, kalau syaratnya udah memenuhi ya berarti udah benar. Oke, setuju nggak semua? Aku takut ada salah ngitung lagi. Sering banget salah ngitung. 30, 10, kali 0,5, 5, 150, 10, 15, 150 juga. 15. Ya, harusnya udah bener lah ya. Kita lanjut aja ke soal 2. Nah, ini sebenarnya soalnya nggak jauh beda. Coba kalian kerjain sendiri dulu. Papan homogen panjangnya 5 meter dan beratnya 260 Newton terletak secara horizontal di atas dua penyangga. Penyangga kiri terletak pada ujung kiri papan dan penyangga kanan terletak pada 1 meter dari ujung kanan papan. Bayi dengan massa 5 kg berdiri di atas papan pada jarak 0,9 meter dari ujung kanan papan. Gambar diagramnya, berarti kita ingin dulu aja. Sebuah papan homogen panjangnya 5 meter. Oke, kita bikin 5 meter. Set. 5 meter. 5 meter, beratnya 260, berarti di tengah sini ada WB, itu 260 Newton. 260. Terletak secara horizontal di atas penyangga, penyangga kiri terletak pada ujung kiri papan, dan penyangga kanan terletak pada 1 meter dari ujung kanan papan. Berarti sininya 1 meter. Sini 1 meter. Nah, bayi dengan massa 5 kilo. Berarti di sini ada W bayi. W bayi sama dengan 50 Newton. Dikali gravitasi. Berdiri di atas papan pada jarak 0,9 meter. Dari sini ke sini, ini 0,9. Dari ujung kanan. Gambar diagram gaya pada papan. Nah, berarti tinggal tambahin ini. Di sini ada FA. Di sini ada FB. Nah, udah. Gambar diagram gayanya cuma kayak gini doang. Berarti kan udah ada W batang, W bayi, gaya ke atas dari penyangga, gaya ke atas dari penyangga kedua. Berapa besar gaya yang diberikan oleh masing-masing penyangga? Nah, coba kalian cari. Di sini aku udah bikin, aku udah hitung. Coba kalian hitung sendiri dulu. Caranya sama kayak yang sebelumnya sih. Oke. Kalian catat dulu, hitung sendiri. Kayak catat soalnya tuh apa panjangnya, beratnya. Terus kalian ikutin sama cara yang di awal tadi. Kalian perlu ini sih. Soalnya sama kan, tentukan gaya penyangga. Nah, coba kalian hitung sendiri pakai ya alur yang sama gitu sama soal yang ini. Kalian catat dulu nih soalnya. Sama gini, aku kerjain juga deh. Kerjain bareng aja kali ya. Berapa besar gaya? Kan tadi ada sigma F, syarat pertamanya. Syarat 1. Sigma F sama dengan 0. Berarti tadi ada W batang ditambah W orang dikurang FA dikurang FB sama dengan 0. Berarti W batang ditambah W orang sama dengan FA ditambah FB.
Nah, tadi kan udah dikasih tahu W batangnya itu 260. Berarti 260 ditambah W bayinya kan ini 5, berarti 50 sama dengan FA tambah FB. Berarti 310 Newton sama dengan FA ditambah FB. Nah, ini ada syarat 1. Nah, berarti syarat 2-nya sigma torsi sama dengan 0. Syarat 2. Syarat 2. Sigma torsi sama dengan 0. Nah, titik porosnya mau di mana nih? Mau ngambil titik porosnya di mana? Yang enak buat dihitung. Di B aja kali ya. Kita bikin sigma sama dengan 0, titik poros di B. Titik poros di B. Nah, berarti kalau di B, berarti di sini FA, torsinya FA, torsi di titik A, torsi di titik tengahnya ini, sama torsi W orang. Berarti di sini ada torsinya si FA, ditambah torsi si batang, sama torsi si bayi. Sama dengan 0. Nah, terus yang searah jarum jam mana yang berlawan arah jarum, yang searah jarum jam dulu deh. Yang searah jarum jam tuh yang di titik mana? Ada yang tahu nggak? Kan kita bikin poros di sini. Kita bikin poros di sini. Terus FA-nya ke sini. W batang ke sini. W bayi ke sini. Nah, berarti yang searah jarum jam berarti kan negatif. Nah, berarti yang mana yang searah jarum jam? Di titik apa aja? Ada yang tahu nggak? Kita bikin titik O ya. O. Yang searah jarum jam yang mana? Di titik apa? Yang searah jarum jam titik A ya. Ini kan ke sini kan berarti set gitu kan. A sama yang ini ya. W orang. Ya nggak? Setuju nggak? Ya, oke. Berarti yang negatif tuh si torsi A sama torsi orang. Berarti sisanya positif. Berarti ini negatif. Ini negatif. Nah, FA-nya kan yang dicari ya. FA-nya dicari berarti FA dikali jarak. Kali jarak A ke B. Nih, jarak A ke B. Dikasih tahu nggak jarak A ke B? Kan tadi keseluruhan tuh 5 meter ya, 5 meter. Terus B ke C-nya itu 1 meter. Berarti A ke B-nya 4 meter. Berarti FA dikali 4. Ini minus. Minus FA kali 4. Ditambah W batangnya tadi 260 dikali 260 dikali jarak dari tengah ke B. Jadi berapa? Kan tengahnya berarti di sini 2,5 meter ya. Di sini 2,5 meter, di sini 1 meter, berarti dari tengah ke B-nya itu 1,5 meter sisanya. 260 dikali 1,5. Ya, benar. Dikurangin W orang. W orang itu dikurangin W orang tadi bayinya kan 50 ya. 50 dikali jarak bayinya ke titik B. Tadi kan dari ini kan 0,9 nih. Di sini 0,9, di sini 1 meter, berarti B ke orangnya 1 dikurang 0,9. Berarti 0,1. 0,1. Sama dengan 0. Nah, di sini kan langsung bisa dapat FA-nya nih. Berarti min 4 FA
ditambah 260 kali 1,5. Berapa tuh? 260 kali 1,5. Berapa? 260 dikali 1,5. 260 dikali 1,5. Ayo berapa, guys? 390. Benar. Dikurangin 50 kali 0,1. Berarti 5 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, berarti 390 dikurang 5, 385. Sama dengan 4 FA. Nah, berarti dapat FA-nya berapa tuh? 385 bagi 4. 385 bagi 4 dapat berapa? 96,25. Oke, 96,25 Newton. Nah, berarti udah dapat FA-nya, kita bisa ngitung FB kan dari yang sini. Nah, berarti FB-nya itu, FB sama dengan 310 dikurangin 96,25. Dapatnya berapa? 310 kurang 96,25. Berapa? 213,75. Oke. Nah, udah deh dapatkan pertanyaan yang kedua. Jadi FA-nya dapat 96,25, F dapat 213,75. Yang terakhir, sejauh mana dari penyangga kanan orang dapat bergeser di atas papan sehingga ujung kiri papan tepat mulai terangkat. Nah, kalau di sini berarti yang 0 tuh berarti apanya? F apa yang 0? Kalau di kasusnya ini, kalau tadi kan ini yang terangkat B-nya. Nah, kalau yang ini, yang 0 yang mana? F apanya? F atau W atau apa? Apa yang 0? Kalau terangkat sebelah kirinya, berarti yang 0 apanya? Yang 0 adalah ada itu enggak? Yang 0 ujung papan kiri mulai terangkat. Ujung papan kiri mulai terangkat berarti F di titik A sama dengan 0. Ini kan. Nih. Jadi kalau tadi kan di soal pertama itu B-nya yang keangkat. Nah, kalau di soal yang ini A-nya yang keangkat gitu. Nah, buat nyari kan ditanya orang dapat bergeser di atas papan sehingga ujung kiri papan mulai terangkat. Oke, berarti yang ditanya tuh sejauh mana dari penyangga kanan. Berarti yang ditanya B keberapa, misalnya si bayi ini jalan makin ke kanan. Nah, berarti yang ditanya tuh dari B ke sininya. Kalau tadi ini tuh yang ditanya X-nya ini dari ujung kiri ke orang, ke mana sejauh orang maksimal jalan. Kalau ini tuh dari penyangga kedua sampai semana gitu. Ya berarti sama aja kayak tadi, kita harus tutup porosnya. Kalian mau nentuin poros di mana? Yang memungkinkan kita bisa ngitung jawaban yang C. Nentuin poros. Nentuin porosnya di, biar enak gimana tuh? Kan ada F, ada F, B ya Kak. Kayak ada yang lain nggak? Ada yang mikir di C Kak gitu? Atau di mana gitu? Apa di bayi? Apa di mana? Nah, udah ya, bener porosnya di B biar gampang. Kita tentuin porosnya, poros sama dengan di B. Nah, berarti sigma torsi sama dengan 0
Berarti di sini ada torsi FA, ada torsi batang, W batang, ada torsi W bayi, W orang, sama dengan 0. Nah, coba kita lihat di sininya gayanya tadi kayak gimana. Sini kita ambil poros di sini. Bayinya ke sini. Ininya ke sini. Ke sini. Nah, berarti yang searah jarum jam tuh gaya apa aja? Nah, searah jarum jam di titik apa aja? A doang. Oke, ada yang lain nggak? Bayi ini kan ke sini nih. Set. Arah jarum jam ke sini nggak? Oh ya, berarti yang negatif ada di titik A sama di titik baiknya. Sedangkan kalau ini kan berlawanan, dia ke sini gitu kan. Nah, berarti yang searah ada di titik A sama di titik baik. Berarti negatif searah. Berarti di sini negatif TFA sama negatif TWO. Nah, tadi TFA-nya itu kan 0 kan? Karena biar keangkat. Nah, kalau TWB berarti W batang tadi 260. 260 berapa? Dikali jarak dari mana ke mana. Ada yang tahu nggak? Buat ngisi itu, kita nyantumin itu jarak dari mana ke mana. Dari B ke P, atau dari B ke A, atau ke C, atau A ke C, gitu. Jaraknya dari mana ke mana buat yang dihitung di situ. Ya, jarak dari mana ke mana? B ke P. Oke, B ke P. B ke P benar. Soalnya kan kita ngambil poros di B. Kita ngambil poros di B. Nah, kita mau nyelidikin yang di sini. Kalau kita mau nyelidikin yang di sini, ya udah berarti jarak dari sini ke porosnya. Jadi itu jarak dari torsi, jarak di torsi itu ya udah jarak dari satu titik ke poros. Misalnya kita ngambil titiknya itu titik yang di P. Nah, berarti jaraknya itu dari titik P ke poros. Porosnya itu B. Berarti jarak dari poros ya ke B-nya ini gitu. Berapa tuh? Ada yang tahu nggak? Dikasih tahu nggak sih? Bentar, aku lihat soalnya. Dikasih tahu nggak sih? Bentar, 5 meter. Oh, dikasih tahu. Berapa? A ke... Nih, aku. Ini kan kayak gini. A ke B tuh katanya 4 meter. Karena B ke C-nya itu 1 meter. Sedangkan seluruhnya 5 meter. Terus tengahnya ini berarti kan 2,5 meter. Ini 2,5. Ini titik P-nya 2,5. Nah, berarti P ke B-nya berapa? 1,5. 0,5. Yang benar yang mana tuh? Oh, salah. Berarti 1,5 ya. Berarti jaraknya itu 1,5. Bayinya itu 50 dikali. Nah, kalau bayi berarti jarak dari mana ke mana? Ini aku namain O. Nah, berarti buat ngitung bayinya itu jarak yang dipakai yang dari mana ke mana? Jarak dari ke A ke B, B ke C, O ke B, O ke C, O ke A. Yang mana yang dipakai? B ke O, oke. B ke O udah dikasih, kita bisa tahu ke B ke A nggak? Ini ketahuin di sini ada 5 meter, di sini ada 4 meter, berarti di sini berapa, terus kita dikasih tahu ini berapa, berarti BO-nya kita bisa dapat tahu, bisa kita hitung lah ya. Ini kan tadi 4, ini 1, B ke C 1, oke.
Nah, terus O ke C-nya kan ini nih, 0,9. Nah, iya berarti B ke O-nya itu 0,1. Oke, berarti kita dapat nih jarak bayi ke pusatnya, 0,1. 50 dikali 0,1 sama dengan 0. Bentar, ini 50 itu tuh tadi nyari apa sih, sejauh mana dari penyangkalan orang dapat bergeser di atas papan sih? Nggak bisa tahu dong ya sih, kan kita nyarinya kalau orang udah pindah. Kalau orangnya udah pindah, misalnya dia pindah ke sini. Nah, kita tuh nyari ininya nih. Nah, berarti hitungnya tuh ininya X, nggak bisa dihitung. Kalau tadi, kalau kita ngitung yang tadi, yang dari 0,1 tadi, itu tuh kalau di soal pertama. Sedangkan soal yang B, kalau soal yang C itu kalau orangnya pindah. Nah, kalau orangnya pindah kan kita nggak tahu pindahnya berapa. Nah, itu yang ditanya. Salah, guys. Kalau kayak gini, aku bingung kok ada hasilnya gitu. Yang ditanya apa gitu. Berarti kan yang ditanya 50 kali 0,1 ditambah X-nya berapa gitu. 0,1 tambah X. Kenapa tambah X? Jadi kayak gini, misalnya nih, ini kan 0,1 gitu kan. 0,1. Nah, terus orangnya mau jalan nih, Orangnya di sinilah sampai ke jengkang tadi. Nah, di sini tuh kita mau tahu berapa X-nya nih. Nah, gitu. Jadi kita nyari, jadi tuh nanti hasilnya dapat X-nya, terus ditambah 0,1. Kan soalnya ditanya jarak terjauh dari titik B. Jadi nanti jawabannya tuh kita dapat X, terus ditambah 0,1-nya gitu. Maksudnya. Nah, berarti kita dapat nih 260 kali 1,5 itu 390 dikurangin 50 kali 0,1 kan 5, dikurangin lagi 50x sama dengan 0. Ya, 310 kurang 55 kurang 50x. Berarti 385 sama dengan 50x. Nah, berarti dapat X-nya 385 bagi 10. Dapatnya 77. Nah, berarti jarak dari B ke jarak X-nya itu kan berarti sini nih. Yang tadi aku gambar. Jarak ini kan 0,1. X-nya itu di sini bintangnya 7,7, berarti jarak dari B ke jarak ini berarti 0,1 ditambah 7,7. Jadi jawabannya 7,8 gitu. Jadi jarak terjauhnya adalah 7,8 meter gitu. Udah, soal kedua. Nah, soal ketiga nih yang beda. Di sini ada tegangan tali yang tadi aku bilang. Coba dalam keadaan statis gambarkan gaya-gaya pada batang ketika balok berjarak X dari dinding. Kita ini dulu ya, kita jabarin dulu ada apa aja gaya di sini. Coba ada apa aja, ada yang tahu nggak? Sama gaya apa gitu. Ada gaya apa aja di sistem ini? Ada gaya apa? Aku sih tahu sama aja di sini ada W gitu kan. W kardus. Aku kardus ya, W kardus. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Sini ada tali nih. Kalau ada tali berarti ada apanya? Ada apanya? Di sini sama nih di tengah-tengah. Ada W batang. Nah, kalau ada sudut kayak gini, ada talinya, kita jabarin. Jadi ada arahnya ke sana, ada arahnya ke sini.
Nah, di sini kalau yang kena sudut berarti ininya T cos theta. Kalau yang ke atas berarti T sin theta. Nah, di situ ada engsel. Nah, engsel juga sebenarnya fx. Jangan fx ya, fax. Nah, kalau ke sana ada ke sana juga, ini ada fay. Nah, ini sebenarnya lebih rumit dari yang tadi sih, karena lumayan banyak kan gayanya. Oke? Ditanya apa sih dalam keadaan statis, gambarkanlah gaya-gaya pada batang ketika balok. Oh, ini berarti jawab pertanyaan A ya. Sini ada gaya ketegangan tali, berarti ada sudutnya juga, berarti ada arah ke sini, ada T cos theta, arah atasnya ada T sin theta. Terus ada batangnya juga, berarti ada gaya berat di sini. Terus ada kardus. Kalau aku namain balok sama-sama WB nanti jadi bingung, jadi aku kardus aja. Kardus berarti ada beratnya juga, jadi WK. Terus abis itu di sini ada engselnya, jadi di sini juga ada gayanya sebenarnya. Tapi karena biasanya kalau di soal kayak gini porosnya itu dari sini. Porosnya tuh kita ngambil titik porosnya tuh dari sini, jadinya FAY sama FAX ini kayak nggak dihitung gitu. Karena 0 gitu. Terus pertanyaan B, dalam keadaan statis balok berada pada jarak dari dinding. Tentukan tegangan tali. Nah, kita disuruh nyari T-nya. Kita nyari T-nya gimana tuh? Sedangkan X-nya itu nggak diketahuin. Nah, kalau soal kayak gitu harus dibikin pusing karena emang nggak diketahuin, jangan dipaksa buat tahu. Jadi nanti hasilnya itu tetap ada variabel X-nya gitu. Coba kita hitung ya. Harusnya jangan ya. Pusing tadi. Oh, clear aja. Nah, coba kita jawab pertanyaan yang B ya. Tadi kan pertanyaan A udah. Kita jawab yang B. Jawab yang B. Kita sigma torsi sama dengan 0. Nah, kalau sigma torsi sama dengan 0, kita ambil poros di engsel. Biar gampang hitungnya. Ambil poros di engsel, berarti di sini ada torsi apa aja? Ada torsi kardus, ada torsi batang, sama torsi tegangan tali kan. Jadi ada torsi T kardus ditambah T batang ditambah T tali sama dengan 0. Nah, kalau kita ambil tadi di sini, terus ininya kan ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, berarti yang searah jarum jam di titik apa aja? Ini aku namain titiknya K, ini aku namain titiknya B. Nah, berarti yang searah jarum jam tuh yang mana? Yang di titik apa aja? B-nya kan udah ada ya. Berarti ini O aja lah, O. Di titik apa aja yang searah jarum jam? Porosnya di sini. Jadi kalian bayangin, kalian punya batang gitu, porosnya di sini yang kalian pegang di sini. Terus ada benda ke sini, ada gayanya yang ke arah bawah, ada gaya yang ke arah atas. Berarti yang searah jarum jam yang mana? Di titik apa aja? Yang searah jarum jam. Kan jam arahnya ke kanan. Jadi yang searah jarum jam ada di titik O sama B ya. Dia kan ke bawah gitu kan arah jarum jam kan 0 terus 1 2 3 kan arahnya kayak gini. Set. Nah, ini kan juga sama set gitu. Set gitu. Nah, sedangkan kalau ini kan ke atas berarti berlawanan. Nah, kalau yang searah kan negatif, berarti nanti torsi di titik kardus ini sama torsi di titik batang itu jadi negatif. Ini gini. Jadi T kardusnya itu negatif, ini juga negatif gitu. Nah, terus sekarang tinggal ngitung, berarti W kardus itu diketahui nggak? Kardus balok bermasa 60 kilo, berarti W-nya itu 600 ya. Berarti di sini min 600 dikali jarak kardus ke poros. Jarak kardus ke poros itu kan X. Ya udah kan di sini kan kita nggak dikasih tahu apa-apa kan tentang jarak-jaraknya.
Nah, berarti 600 kali X aja nggak apa-apa. Nah, terus ini belum dius. Dikurangin TB. TB-nya kan gaya ini berat si balok 20 berarti kan jadi 200. Terus kan panjangnya 10 karena gaya berat itu di tengah, berarti jarak poros ke tengahnya ini berarti kan 5 meter. Berarti 200 dikali 5. 200 dikali 5. Oke, ditambah tegangan tali. Nah, kalau tegangan tali, ini kan yang kita tinjau kan gaya tegangan tali arah sumbu Y kan. Nah, berarti yang dipakai itu T sin theta. Oke? Berarti T sin theta ini. T sin theta dikali jaraknya, jarak dari tegangan tali ke poros. Berarti kan sepanjang balok ini kan, berarti 10 meter dikali 10. Nah, sinnya tetanya itu dikasih tahu nggak? Oke, tetanya itu aku lupa nyantumin, tetanya itu 53 derajat ya. Dengan teta dengan sudut tegangan tali dan balok, tegangan tali terhadap balok, terhadap batang, terhadap batang 53 derajat. Berarti di sini tuh sin 53. Sin 53 kali 10 sama dengan 0. Nah, berarti di sini ada min 600x dikurang 1000 ditambah 10 T sin 53. Sin 53 tuh kan 0,8 ya, 10 berarti 8 T. 8 T sama dengan 0. Nah, berarti kita disuruh nyari tegangan talinya. Berarti tegangan tali sama dengan 1000 ditambah 600x dibagi 8. Nah, udah jangan dipaksain kayak mau ada hasilnya, karena emang kita nggak dikasih tahu X-nya itu berapa. Jadi hasilnya udah kayak gini doang, masih ada variabel X-nya. Kecuali nanti bisa dikasih tahu di soal jarak dari balok ke ke engsel ini misalnya 3 gitu. Nah, berarti baru kan ada hasilnya 1000 tambah 600 kali 3 bagi 8. Cuman karena nggak dikasih tahu, biarin jadi X aja gitu. Nah, terus yang C-nya jika tegangan tali maksimum sebelum putus adalah 300, maka pada posisi berapa tali tepat akan putus? Berapakah gaya horizontal dan besar gaya vertikal yang dialami batang dari dinding? Nah, di sini berarti kita nyari si ininya, nyari gaya engsel tadi yang dari tadi kita nggak hirauin karena kita ngambil poros di situ. Sedangkan di soal C kita harus tahu di sini tuh gayanya berapa. Nah, kita disuruh nyari gaya di sini. F di sini, F di sini. Nah, pertama kita jawab yang awalnya dulu nih, jika tegangan maksimum sebelum putus adalah 300 Newton. Berarti gimana tuh? Udah, berarti kan kita udah nemuin nih T-nya segini gitu kan. Berarti karena dikasih tahu T maksimum itu 300, berarti jadinya 300 sama dengan 1000 ditambah 600x bagi 8. Nah, berarti 300 kali 8 1.400 dikurang 1000 2400 ya, kurang 1000 sama dengan 600x. Nah, berarti di sini berapa? 2400 kurang 1000 berarti 1400 sama dengan 600x. Berarti dapat x-nya itu 14 dibagi 6. 14 2/3. Nah, berarti akan putus kalau jarak dari balok ke engselnya itu 2,3. Tuh. Karena kita udah dapat persamaan T-nya, terus T maksimal 300, ya udah kita tinggal substitusi T-nya itu 300 gitu doang.
Terus kalau yang pertanyaan gimana cara ngitung CF, jadi CF engsel ini kan tadi kita tahu nih, kalau ini tuh arahnya ke sini. Terus ini tuh arahnya ke sini. Terus ini ke sini. Ini translasi. Nah, ini tuh ditanyain yang translasinya. Kayak gini. Syarat pertama, sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti ada kita namain F berarti kan saling mendidik F A X dikurangin T cos 53 sama dengan 0. Nah, berarti F A X sama T cos 53. Nah, tadi kan 300, berarti 300 dikali 0,6. Berarti dapat 300 kali 0,6 berarti tuh 318 ya, 180 ya. Masih 300 kali 0,6. 180. Nah, berarti udah dapat nih FAX-nya. Terus kalau nyari FAY-nya berarti kita tinjau yang arahnya itu ke sumbu Y. Nah, sigma FY. Di sigma FY ini kan ada banyak nih, ada sigma FY, ada T, ada si kardus sama si batang. Ya udah kita masukin aja semuanya sigma FY yang searah berarti samain aja positif, berarti T sin 53 dikurangin W kardus dikurangin WB sama dengan 0. Nah, yang ditanya bukan sigma berarti ya. Berarti ini udah si FY. FYA. Enggak, jadi gini. Sigma FY sama dengan FYA sama dengan sigma FY sama dengan FYA. Nah, teh berarti di sini FYA-nya yang ditanya, FYA berarti sama dengan WK ditambah WB dikurang T sin 53 sama dengan WK-nya tadi berapa tuh? W kardus 600 ditambah 200 dikurang 300 dikali 0, sin 53 tadi berapa? Sin 53 itu 0,8. 0,8. Nah, berarti FYA sama dengan 600 tambah 200 kan 800 dikurangin 300 kali 0,8 240 sama dengan 800 kurang 240 560. Nah, gitu. Udah deh dapat semua jawabannya. Di sini ada ini. Di sini ada ini. Oke. Ada pertanyaan nggak? Cepetan ya. Bagaimana? Ngerti nggak maksudnya? Sebenarnya intinya tuh kita harus ngejabarin gayanya apa aja, terus masukin ke syarat. Dari tadi kan aku selalu tulis tuh sigma torsis sama dengan 0. Aku selalu balik ke syaratnya karena emang itu buat ngitungnya emang balik ke syaratnya itu lagi sih. Itu aja sebenarnya dibuat kesetimbangan ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, yang lain gimana? Paham, Kak. Oke. Udah sih, aku gitu doang buat kesetimbangan, udah lebih 5 menit juga. Ada kayak nanya bebas juga boleh atau enggak, ada yang bersangkutan dengan materi yang nggak ngerti juga tanya aja nggak apa-apa.